Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang polwan muda yang dikenal sebagai sosok berdedikasi dan disiplin memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai seorang tukang becak keliling. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Namun di hari yang seharusnya ia berbahagia, polwan itu harus menahan tangis karena dihina dan ditertawakan oleh rekan-rekannya sesama polisi. Mereka mengejeknya karena menikahi pria miskin, lusuh, dan dianggap tak pantas untuk seorang anggota kepolisian. Namun, 1 tahun kemudian, sosok suami polwan yang berprofesi tukang becak itu terungkap. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Ruang Cerita, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit mendung menggantung rendah di atas pelataran sebuah rumah sederhana yang dihias seadanya. Bunga-bunga plastik dipasang tergesa di sudut-sudut, dan sehelai kain putih kusam tergantung sebagai latar pelaminan. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi Ratna. Namun, air matanya justru tak berhenti mengalir sejak pagi. Ratna berdiri di pelaminan dengan gaun kebaya putih yang dipinjam dari sepupunya. Wajahnya yang cantik dan bersih nyaris tertutup oleh riasan tebal yang kini luntur oleh air mata. Tangan kanannya memegang lengan Ardi, pria yang baru saja ia nikahi, sedangkan tangan kirinya berkali-kali menyeka pipi yang basah. Di hadapan mereka, sekelompok polisi dan polwan yang merupakan rekan kerja Ratna tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan menunjuk langsung ke arah Ardi yang berdiri kaku dengan kaos hitam bolong dan celana lusuh yang tampak sudah memudar warnanya. Di lehernya tergantung handuk putih yang kumal, seolah ia baru saja mendorong becaknya dari pasar. Astaga Ratna, masa iya kamu beneran nikah sama tukang becak ini? Celetuk seorang polwan yang mengenakan seragam lengkap dengan senyum menghina. Gila, polwan cantik. Karir bagus, malah milih laki-laki kayak gini. Sambung yang lain, suaranya sengaja dibuat keras agar semua tamu mendengar. Tawa makin ramai. Beberapa anggota polisi pria bahkan sampai menepuk lutut karena tak tahan menahan geli. Ardi tak berkata sepatah kata pun. Matanya menatap lurus ke depan. Tak gentar, tak berkedip. Ia tahu ini akan terjadi. Ia bahkan telah menyiapkan hatinya sejak Ratna menyatakan siap menerima semua resiko jika tetap memilihnya. Tapi tetap saja, melihat istrinya menangis seperti itu, hatinya remuk. Ratna menggenggam lengan Ardi semakin erat, mencoba menahan gemetar tubuhnya. Ia tahu banyak orang akan menghina. Ia tahu teman-temannya akan menertawakannya. Tapi tidak pernah ia bayangkan ejekannya akan sekejam ini. Di hari pernikahannya sendiri, suasana makin panas ketika salah satu polisi senior berkata lantang, hati-hati loh Ratna, nanti kamu malah disuruh dorong becak juga kalau dia sakit, jangan nyesel ya. Semua tertawa, beberapa warga sekitar yang menonton hanya bisa menunduk, tak tega melihat bagaimana seorang mempelai wanita dipermalukan di hari suci pernikahannya. Namun Ratna tetap diam, ia menunduk lalu membisik pelan di telinga Ardi, "Mas, aku gak akan nyesal. Biar semua orang bilang kamu cuma tukang becak. Aku tahu kamu lebih baik dari semua orang yang menertawakan kita." Ardi menoleh sedikit. Matanya berkaca-kaca, tapi ia paksa untuk tetap tegar. Ia genggam tangan Ratna lalu membisik balik dengan suara nyaris tak terdengar. Terima kasih Ratna, kamu gak akan pernah menyesal. Tak ada yang tahu di balik tatapan dingin dan tubuh lusuh itu, Ardi sedang menyimpan sesuatu yang besar. Ia bukan sembarang tukang becak.
Ia bukan orang miskin yang datang dari jalanan. Dan tak ada yang tahu, 1 tahun dari hari ini, orang-orang yang tertawa paling keras akan jadi orang yang paling menyesal. 2 hari setelah pernikahan itu, Ratna sudah kembali bertugas seperti biasa di kantor kepolisian sektor tempat ia mengabdi. Rambutnya yang sebelumnya tertutup mahkota pengantin, kini kembali rapi disanggul, dibalut kerudung dinas. Namun, yang berbeda adalah sorot mata rekan-rekannya saat melihatnya datang. Tatapan sinis, senyum mengejek, bisikan-bisikan yang tak lagi disembunyikan. "Pagi, Bu Ratna," ucap seorang polowan sambil tersenyum palsu. "Udah masakin suami kamu belum? Tukang becak kan pasti sarapannya berat." Yang lain menimpali, Ratna sekarang jadi istri rakyat miskin. Gajinya bisa cukup buat 2 orang nggak ya?" Tawa kembali pecah. Ratna diam saja. Dingin tapi tenang. Ia belajar untuk tidak menanggapi. Ia tahu siapa suaminya. Ia tahu apa yang Ardi jalani. Tapi tidak, belum saatnya orang lain tahu. Sementara itu di tempat lain, Ardi mendorong becaknya menyusuri jalanan kota. Dari luar, tak ada yang aneh. Ia tampak seperti tukang becak biasa. Tapi sore itu, setelah mengantar penumpang terakhir, Ardi berhenti di sebuah gang sempit. Ia memarkir becaknya lalu berjalan cepat masuk ke sebuah warung kopi tua di pojok. Dari luar, warung itu tampak biasa. Tapi di dalam, Ardi membuka sebuah pintu kecil menuju ruang tersembunyi di belakang dapur. Di sana, seorang pria berambut putih dengan seragam sipil duduk di depan layar monitor kecil. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam. "Lapor, Pak," ucap Ardi tegas. Target pertama terkonfirmasi. 2 nama dari Polsek tempat Ratna bekerja terlibat aliran dana gelap dari kasus tilang dan pengamanan proyek jalan. "Saya sudah catat waktunya. Ini rekaman percakapan mereka." Ia menyerahkan alat kecil seperti flash disk ke atas meja. Sang pria tak lain adalah ajudan pribadi Jenderal Pramana, ayah Ardi. Menerima benda itu dengan penuh perhatian. "Kamu yakin mereka yang mengatur?" tanya si ajudan. Ardi mengangguk. "Yakin, Pak. Mereka merasa terlalu nyaman karena tak ada yang awasi. Bahkan salah satu dari mereka menyebut nama Kasat sebagai orang yang ikut bagi hasil." Ajudan itu mengangguk pelan. "Kamu harus lebih hati-hati. Kita belum tahu seberapa dalam permainan ini." Ardi menarik napas panjang. Ia terlihat lelah. Matanya merah, tubuhnya kurus. Tapi di balik semua itu, tekadnya tidak pernah padam. "Ini belum apa-apa, Pak. Saya harus pastikan mereka semua terbongkar. Biar semua yang meremehkan istri saya tahu siapa saya sebenarnya." Sementara itu, di kantor polisi, Ratna diminta menemani sebuah razia di jalan raya besar. Ia ikut dalam satu mobil patroli bersama 2 rekannya yang paling sering menghinanya. Dalam perjalanan, mereka kembali membahas pernikahan Ratna. "Gue heran, DN. Kamu itu cantik, punya masa depan, tapi malah milih tukang becak. Gak malu ya?" ucap salah satu polisi pria yang duduk di samping sopir. Ratna hanya tersenyum samar. "Malu sama siapa?" "Malu sama kami dong. Lihat kami, seragam. Gaji tetap, masa depan jelas. Laki kamu kalau becaknya rusak makan apa kalian?" Kali ini Ratna menoleh. Pandangannya tajam, tapi suaranya tetap tenang. "Yang saya butuhin bukan laki-laki yang kaya, tapi laki-laki yang jujur." Keduanya terdiam, namun tawa kecil kembali terdengar beberapa menit kemudian. Apa yang tak mereka tahu adalah salah satu dari 2 polisi itu baru saja namanya masuk dalam daftar yang Ardi kirimkan malam tadi. Dan Ratna, tanpa disadari oleh siapapun, sedang berada di tengah medan yang penuh jebakan. Tapi ia tidak sendiri, karena ada seorang suami yang terus mengamati dari balik becaknya yang tua. Sore itu hujan turun perlahan. Jalanan basah dan genangan mulai mengisi sisi trotoar. Ardi memarkir becaknya di bawah pohon trem besi besar di dekat pasar tradisional. Tangannya menggenggam setir becak yang sudah mulai berkarat. Nafasnya berat, tapi matanya tetap tajam menyapu sekitar. Sudah beberapa hari ini, ia tak sekadar mengangkut penumpang. Ia mulai mencatat siapa saja yang sering datang ke kantor polisi, siapa yang membayar tilang langsung tanpa masuk ke sistem, hingga siapa yang kerap menyerahkan amplop tertutup kepada anggota yang sedang berjaga. Sore itu, seorang wanita tua mengenakan kerudung lusuh tiba-tiba menghampirinya. "Mas, bisa antar saya ke Jalan Pahlawan?" tanyanya.
Ardi mengangguk, menyilahkan wanita itu naik. Ia tak menyadari bahwa penumpang itu bukan orang sembarangan. Di sepanjang perjalanan, wanita itu menatap punggung Ardi dari dalam beca. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, "Kamu bukan tukang becak biasa, kan?" Ardi tersentak. Ia menoleh sekilas. "Maksud ibu?" "Kamu terlalu tenang, terlalu sopan, dan kamu selalu berhenti di pojok warung kopi itu setiap sore. Saya lihat dari toko saya." Ardi memperlambat becaknya. Matanya menatap kaca spion kecil di atas kepala. Perempuan itu menatap lurus padanya tanpa senyum. "Tenang saja," lanjut si wanita. "Saya tidak akan bocorkan. Tapi kamu harus hati-hati. Banyak mata yang memperhatikan kamu." Sesampainya di tempat tujuan, wanita itu turun dan menyerahkan uang 2 kali lipat dari tarif biasa. "Sampaikan salamku untuk ayahmu, Jenderal Pramana." Ardi nyaris membeku. Ia tak sempat bertanya siapa wanita itu. Karena sebelum sempat membuka suara, wanita itu sudah berbelok masuk ke gang sempit dan menghilang. Di waktu yang sama, di kantor polisi tempat Ratna bekerja, terjadi sesuatu yang ganjil. Sebuah laporan hilang dari laci pengaduan. Laporan itu berisi keluhan masyarakat soal pungli yang dilakukan oleh salah satu anggota yang dikenal cukup senior. Dan yang lebih mengejutkan, seseorang menyebarkan rekaman audio percakapan antara 2 polisi yang membahas pembagian hasil pungutan liar. Rekaman itu diputar diam-diam melalui Bluetooth di ruang istirahat. Tidak semua mendengarnya, tapi cukup untuk membuat beberapa wajah pucat seketika. "Siapa yang rekam ini?" bisik salah satu petugas dengan gugup. "Bisa-bisa karir kita habis kalau sampai bocor ke provos." Sementara mereka panik, Ratna duduk di pojok ruangan. Ia menatap layar ponsel yang gelap, tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam hati, ia tahu rekaman itu bukan datang dari sembarang orang. Malamnya, Ardi kembali ke rumah. Tubuhnya lelah, bajunya basah oleh gerimis. Ia melihat Ratna duduk di dapur, sedang mengupas bawang sambil menggumam pelan. Tanpa banyak bicara, Ardi duduk di depannya. Mereka saling pandang. "Mas," kata Ratna pelan, "ada yang aneh di kantor tadi. Ada rekaman diputar diam-diam. Isinya mirip suara 2 teman kerjaku. Aku takut." Ardi menyentuh tangan istrinya. "Tenang, kamu gak perlu takut. Yang harus takut itu orang-orang yang sudah terlalu lama merasa kebal hukum." Ratna mengernyit. "Mas, siapa kamu sebenarnya?" Ardi terdiam. Ia hampir menjawab, tapi ia urungkan. "Suamimu," jawabnya pelan. "Yang ingin kamu tetap aman. Itu saja dulu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Ratna mulai merasa bahwa ia mungkin sudah menikahi seseorang yang bukan sekadar tukang becak. Pagi itu, kantor polisi terasa berbeda. Tidak seramai biasanya. Banyak petugas yang terlihat saling berbisik. Beberapa terlihat gelisah, duduk di depan komputer tanpa fokus. Sementara yang lain mondar-mandir dengan wajah tegang. Ratna baru saja tiba. Langkahnya pelan, tapi pasti. Saat melewati lorong utama, ia melihat 2 rekannya yang biasa menyapanya dengan ejekan, kini justru menghindari tatapannya. Di meja kerjanya, Ratna membuka berkas laporan rahasia semalam. Namun, baru sebentar ia membaca. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Pengirimnya tidak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. "Tetap tenang. Jangan percaya siapapun. Mata-mata sedang mengintai dari dalam." Ratna meneguk ludah. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Beberapa menit kemudian, Kapolsek memanggil seluruh anggota untuk rapat mendadak. Ruang briefing penuh sesak. Semuanya berdiri tegak, tapi suasana tegang terasa menyesakkan. Kapolsek membuka rapat dengan suara berat. "Ada laporan dari Mabes.
salah satu kantor polisi di wilayah kita sedang dipantau karena dicurigai terlibat kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka punya informan, dan mereka sudah mengumpulkan bukti. Beberapa polisi saling pandang. Ada yang langsung menunduk, ada yang menggenggam tangan erat-erat. Suasana mendadak hening. "Siapa informannya, Pak?" tanya salah satu perwira muda dari belakang. Kapolsek menghela nafas. "Belum diketahui, tapi orang itu ada di antara kita." Mata Ratna membelalak, jantungnya berdetak cepat. Dalam pikirannya hanya satu nama yang terlintas, Ardi. Di tempat lain, Ardi tengah duduk di sebuah warung kecil. Di depannya seorang pria muda mengenakan hoodie hitam sedang menyalakan laptop. Layar menampilkan cuplikan video rekaman tersembunyi dari beberapa kantor polisi, termasuk polsek tempat Ratna bekerja. Ini hasil rekaman 3 hari terakhir. 2 petugas wanita menerima amplop dari orang proyek jalan. Dan satu lagi, pria bertubuh besar yang sering main kartu di pos jaga malam, tertangkap kamera menyembunyikan uang di laci brankas pribadi. Ardi mengangguk. "Ambil semua, kirim ke pusat. Jangan sampai bocor." Ia lalu membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. "Hati-hati, ada yang mulai curiga padamu. Salah satu dari mereka mulai menyelidiki keberadaanmu." Ardi menarik napas panjang. Ia sadar penyamarannya tak bisa bertahan lama. Tapi ia harus menyelesaikan ini. Semua ini bukan sekedar misi. Ini harga diri. Ini juga tentang istri yang sudah rela dihina karena memilihnya. Sore itu, Ratna sedang membersihkan loker di ruang ganti wanita. Saat menarik laci bawah, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sebuah flash disk kecil dengan label putih bertuliskan, "Kebenaran ada di dalam." Ia memandang sekeliling, tak ada siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, ia masukkan flash disk itu ke saku dan buru-buru pulang. Di rumah, ia tak langsung membuka isinya. Ia menunggu Ardi pulang. Dan saat lelaki itu muncul di ambang pintu, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. "Mas," bisik Ratna, "ada yang aku temukan." Ardi menatapnya dengan pandangan tajam. "Apa itu?" Ratna mengeluarkan flash disk itu. "Ini ada di ruang ganti, gak tahu dari siapa, tapi aku yakin isinya penting." Ardi menatap benda kecil itu lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Malam ini, kita akan lihat kebenaran itu bersama." Namun, saat malam tiba dan Ardi mulai membuka isi dari flash disk misterius itu di laptop, mereka tak sadar. Ada sepasang mata mengintai dari balik jendela rumah mereka yang gelap. Lampu meja menyala redup di sudut ruang tamu kecil rumah kontrakan Ratna dan Ardi. Hujan turun di luar, menambah sunyi yang menggantung di udara. Ardi duduk di depan laptop tuanya, sementara Ratna duduk di sisinya menggenggam tangan suaminya erat-erat. Flash disk itu telah dimasukkan. Layar laptop menunjukkan folder dengan nama yang tak asing. Ruang istirahat 16 Mei. Ardi mengklik file video pertama. Kamera tersembunyi menampilkan sudut ruang istirahat kantor polisi di mana 2 petugas pria duduk santai. Masing-masing memegang rokok dan secangkir kopi. Salah satunya berbicara dengan suara rendah namun jelas. Besok jam 4 sore orang proyek jalan datang lagi. Seperti biasa langsung ke ruang belakang kasih ke Bu Novi. Dia yang urus pembagian ke kasat. Ratna menahan napas. Itu suara Pak Herlan, salah satu petugas senior yang selama ini dikenal baik dan ramah. Video berikutnya menunjukkan 2 polwan. Dan yang lebih mengejutkan, salah satunya adalah teman dekat Ratna sendiri, Dinda. "Jangan bilang siapa-siapa ya, aku udah dapet jatah dari tilang kendaraan dinas." "Enak banget. Nah, duitnya cepet." Suara itu terdengar ringan, seolah berbicara tentang hal biasa. Wajah Ratna memucat, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia seperti ditarik dalam pusaran kenyataan yang tak ia sangka. Ardi menatap layar dengan rahang mengeras. Ia tahu data ini cukup untuk menyeret setengah anggota polsek ke provos. Tapi bukan itu yang membuatnya marah. Yang membuatnya benar-benar geram adalah mereka semua adalah orang-orang yang tanpa malu menghina istrinya. Ia mengepalkan tangan. Ini belum cukup, gumamnya. Ratna menoleh. "Mas, sampai kapan kamu rahasiain semuanya dari aku?"
Ardi menatap mata istrinya lama, dalam, penuh keraguan dan pertimbangan. Aku janji, sebentar lagi kamu akan tahu semuanya, Ratna. Tapi belum sekarang. Belum sampai semua bukti lengkap. Ratna mengangguk pelan meski hatinya penuh tanda tanya. Namun, mereka tidak tahu. Malam itu di gang seberang rumah, seorang pria sedang menelepon sambil menunduk dalam gelap. Ia mengenakan jaket hujan hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Saya sudah lihat sendiri. Dia buka rekaman-rekaman itu, katanya pelan di telepon. Ternyata dia bukan orang biasa. Suara di seberang menjawab cepat. Kalau benar dia yang kirim bukti-bukti ke Mabes, kita harus bergerak cepat. Jangan tunggu dia datang dengan surat perintah. Siap, saya akan awasi terus. Kalau perlu, saya hilangkan dia sebelum dia bicara. Panggilan terputus. Pria itu menatap rumah Ardi dan Ratna yang remang dari balik hujan. Matanya tak berkedip. Keesokan paginya, Ardi sudah kembali mendorong becaknya. Seperti biasa, ia mengantar anak sekolah, ibu pasar, dan beberapa penumpang tetap. Tapi siang hari, ia menerima sebuah pesan yang membuat wajahnya berubah. Target Dinda akan kirim uang ke pos polisi sore ini. Rekamannya harus kamu ambil langsung dari kamera sebelum dihapus. Ardi langsung mengayuh becaknya ke arah pos jaga. Tapi yang tidak ia sadari, sebuah motor bebek tua membuntutinya sejak keluar dari pasar. Di dalam pos jaga, kamera CCTV kecil yang Ardi pasang diam-diam merekam jelas saat Dinda datang membawa tas kecil. Ia hanya singgah sebentar, menyerahkan tas itu pada seorang pria tua yang menjaga pos. Ardi datang 5 menit setelah Dinda pergi. Ia masuk pura-pura menawarkan minuman dan sempat menepuk meja. Dalam waktu singkat, ia mencabut kartu memori dari bawah meja. Namun, saat keluar dari pos, motornya tadi sudah menunggu di ujung jalan. Pria bertopi itu membuka jaketnya, menampakkan senjata tajam di pinggangnya. Ardi berhenti. Ia tahu penyamarannya hampir terbongkar. Langkahnya pelan, tapi pandangannya tidak gentar. Hari ini mungkin awal dari pertempuran terbuka. Ardi berdiri di ujung jalan sempit itu. Hujan masih menyisakan genangan di aspal dan udara sore terasa dingin. Di depannya, pria bertopi dengan jaket setengah terbuka itu mulai melangkah mendekat. Mata tajamnya menatap lurus ke arah Ardi. Tangan kanannya mengelus gagang senjata tajam yang terselip di pinggangnya. Tak ada orang di sekitar. Semua kios dan warung di sepanjang jalan itu sudah tutup sejak hujan mengguyur deras tadi. Ardi tahu jika ia bertindak ceroboh, satu tusukan bisa menghentikan semua penyelidikannya selama ini. Tapi Ardi bukan pemuda biasa. Ia berpura-pura panik, lalu berbalik dan berlari ke arah lorong kecil di samping toko kelontong. Pria bertopi langsung mengejar. Namun, saat ia membelok dan mencoba menikung tajam, langkahnya terhenti mendadak. Di depannya berdiri 2 pria berbadan tegap dengan jas hujan gelap. "Berhenti!" salah satu dari mereka menghardik. Si pembuntut terkesiap. Ia mencoba mundur, tapi Ardi sudah berdiri di belakangnya dengan napas berat. Tangan kirinya menggenggam ponsel yang selama ini diam-diam ia gunakan untuk memberi sinyal kepada tim pengamanan rahasia yang dibentuk oleh ayahnya. "Kamu pikir cuma kamu yang bisa menyelidiki? Banyak yang gak suka kantor itu dibongkar." Salah satu petugas rahasia membekuknya dari belakang, mengamankannya dengan borgol logam tipis. Pria itu merontah, berteriak, tapi tak ada yang peduli. Dalam waktu 5 menit, ia sudah dibawa masuk ke mobil hitam tanpa plat dan menghilang dalam lalu lintas kota. Malam harinya, Ratna menunggu dengan cemas. Ardi belum pulang. Hujan kembali turun. Setiap suara motor di depan rumah membuatnya bangkit dan membuka tirai. Tapi bukan Ardi. Baru pukul 9 malam, pintu rumah akhirnya diketuk pelan. Ratna buru-buru membukanya. Ardi berdiri di ambang pintu, basah kuyup. Tubuhnya lelah tapi wajahnya menyimpan kemenangan kecil. Ratna langsung memeluknya. "Mas, kenapa baru pulang? Aku khawatir." Ardi memeluknya pelan. "Aku nggak apa-apa, tapi penyamaran ini sudah terlalu rapuh.
Mereka mulai curiga. Kita harus siap kalau sewaktu-waktu keadaan berubah. Ratna melepaskan pelukannya, menatap wajah suaminya dengan mata basah. Mas, tolong jangan terus berjuang sendirian. Aku ingin tahu semua. Ardi menghela napas panjang. Ia tahu sudah waktunya bicara. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu lalu membuka dompet lusuh dari saku celananya. Ia keluarkan sebuah kartu tanda pengenal dengan lambang kepolisian. Ratna terdiam. Tangannya bergetar saat menerima kartu itu. Di situ tertulis jelas, nama Ardi Pramana, pangkat perwira muda, penugasan unit intelijen khusus. Mas, suara Ratna tercekat. Jadi selama ini? Ardi mengangguk pelan. Aku bukan tukang becak sungguhan. Itu cuma samaran. Aku disuruh ayah, Jenderal Pramana, untuk menyelidiki kasus suap di kantor kamu. Semua rekaman, semua bukti aku kumpulkan sendiri. Air mata Ratna mulai menetes. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena hatinya tiba-tiba diliputi rasa bangga yang tak tertahankan. Selama ini orang-orang menertawakannya, menghinanya. Tapi laki-laki yang ia pilih ternyata lebih dari yang mereka semua bayangkan. Ardi menggenggam tangan Ratna. Tapi ini belum selesai. Aku akan lanjutkan sampai semua pelaku di kantor itu tertangkap. Termasuk teman-temanmu yang kau kira bisa dipercaya. Ratna menunduk. Ia tahu siapa yang dimaksud. Dan kali ini, ia tak akan ragu berdiri di sisi suaminya. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar di antara para anggota Polsek. Salah satu dari mereka, Pak Herlan, menghilang tanpa jejak sejak semalam. Beberapa menyebut dia kabur, tapi sebagian mulai merasa ini bukan sekadar kecelakaan. Sementara itu, di ruang rahasia markas kecil milik unit Ardi, layar menampilkan daftar nama yang semakin bertambah. Satu persatu mereka yang dulu menertawakan Ardi mulai masuk dalam lingkaran pengawasan. Mata-mata di balik becak tua itu baru saja memulai babak paling berbahaya dalam misinya. Pagi itu, suasana kantor polisi mulai terasa aneh. Beberapa anggota terlihat berbisik sambil memandangi layar ponsel mereka. Berita yang beredar diam-diam. Pak Herlan dikabarkan hilang sejak malam sebelumnya. Tak ada kabar, tak ada jejak. Bahkan mobil pribadinya masih terparkir di halaman rumah. Ratna mendengar kabar itu dari polwan lain, tapi ia hanya diam. Dalam benaknya semua mulai menyatu. Flash disk misterius, pengintaian diam-diam, dan pengakuan Ardi semalam. Ia tidak bisa berpura-pura lagi. Setelah apel pagi, Ratna masuk ke ruang administrasi dan mendapati Dinda, teman dekatnya yang dulu sering tertawa bersamanya, sedang duduk dengan wajah gelisah. Tangan Dinda sibuk membuka-buka map berisi laporan. Tapi sorot matanya tak pernah benar-benar fokus. "Din?" sapa Ratna pelan. Dinda menoleh kaget, tapi ia cepat-cepat tersenyum. Ratna, kabar Herlan udah ninggar ya?" Ratna mengangguk. "Iya, aneh banget ya." Dinda tertawa hambar. "Yah, mungkin kabur. Namanya juga orang tua panik kan?" Ratna duduk di kursi seberang. Ia memandang wajah Dinda yang dulu begitu akrab. Kini tampak seperti orang asing. "Din?" sapa Ratna pelan. "Kamu hati-hati, Din," ucap Ratna masih dengan nada datar. "Sekarang semua sedang diawasi. Jangan percaya siapapun." Dinda terdiam. Matanya membesar sedikit. Tapi ia hanya menjawab, "Iya, makasih ya udah ngingetin." Namun saat Ratna keluar dari ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari balik pintu kecil ke ruang staf belakang, seorang pria paruh baya berpakaian sipil menyerahkan sebuah amplop coklat tipis ke tangan Dinda. Semuanya terjadi cepat. Nyaris tak terlihat jika Ratna tidak sedang menoleh ke belakang. Amplop itu, Ratna tahu betul artinya. Di waktu yang hampir bersamaan, Ardi kembali ke pos pengamatan bersama unit kecilnya. Layar monitor menampilkan cuplikan-cuplikan rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang di kantor polisi. Dan kali ini, mereka menemukan sesuatu yang sangat penting.
Salah satu kamera merekam perbincangan antara Dinda dan dua orang pria berpakaian biasa di parkiran belakang kantor. "Uang untuk bagian atas sudah aman. Jangan kirim lewat bank. Kita pakai amplop seperti biasa. Aku yang urus, tapi jangan sampai bocor ke Ratna." Ardi mengepalkan tangan. Ia tahu, Dinda selama ini adalah bayangan palsu di sisi Ratna. Sahabat pura-pura. Ia menghela nafas. Tidak mudah menyampaikan kenyataan ini ke istrinya. Tapi ia tak punya pilihan. Malam itu, saat Ratna sedang menyiapkan makan malam, Ardi duduk di ruang depan. Di tangannya sebuah amplop putih berisi print out rekaman yang ia peroleh dari timnya. Wajahnya tegang. Saat Ratna datang membawa 2 piring nasi, ia duduk pelan. Ardi memegang tangannya. "Ada yang harus aku kasih lihat ke kamu," ucapnya lirih. Ratna menatapnya heran. Ardi menyerahkan kertas itu. Begitu membaca transkrip perbincangan Dinda, Ratna membeku. Wajahnya pucat, tangannya lemas. Air mata mengalir perlahan di pipinya. "Dinda," bisiknya, "dia sahabatku. Aku nggak nyangka." Ardi menarik kursi lebih dekat, memeluk bahu istrinya. Kadang, pengkhianatan paling besar datang dari orang yang paling dekat. Ratna menggigit bibirnya. Wajahnya murung. Tapi ada bara kecil mulai menyala di balik matanya. Ia menyeka air matanya lalu berkata tegas, "Aku mau bantu, Mas. Aku mau ikut bongkar semuanya." Ardi menatapnya lama. "Kamu yakin ini bukan permainan? Kamu bisa terancam." Ratna mengangguk. "Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah cukup dihina karena menikah sama kamu. Sekarang biar semua orang tahu, suamiku bukan cuma tukang becak." Sementara itu di ruang istirahat kantor polisi, Dinda membuka lajar dace mejanya dan menemukan secarik kertas kecil tanpa nama. "Kamu berikutnya. Waktumu tak lama lagi." Wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Dan malam itu, Dinda tak pulang ke rumah. Ia menghilang seperti Pak Herlan. Satu persatu, para pelaku mulai merasakan ketakutan yang dulu mereka tebarkan kepada orang lain. Langit mendung menggantung di atas kota pagi itu. Udara lembab menyelimuti halaman kantor polisi. Tapi suasana di dalam jauh lebih pengap. Dinda menghilang sejak semalam dan berita itu menyebar lebih cepat dari kilat. Beberapa anggota mulai waspada. Yang merasa bersih tetap tenang. Tapi mereka yang pernah bermain uang mulai gelisah. Di ruang kerjanya, Kapolsek menerima sebuah dokumen tebal yang dikirim langsung oleh Mabes Polri melalui jalur khusus. Tidak ada kop surat, tidak ada nama pengirim, hanya tulisan di sampulnya. Laporan sementara investigasi khusus Polsek Rayon Ima. Kapolsek membuka halaman pertama. Matanya membesar saat membaca daftar nama di dalamnya. Tercantum belasan anggota, termasuk beberapa nama yang selama ini ia anggap paling loyal. Di pojok kanan bawah tertulis, data dikumpulkan melalui penyamaran petugas intelijen lapangan. Validasi 97%. Tangan Kapolsek bergetar. Ia sadar ini bukan main-main. Di rumah kontrakan kecil itu, Ratna dan Ardi duduk bersisian memandangi peta struktur organisasi kantor polisi yang sudah mereka tempel di dinding. Dengan spidol dirah, mereka menandai satu persatu nama yang sudah terlibat dan terbukti berdasarkan rekaman. Total ada 15 orang, ucap Ardi lirih. 7 sudah terekam, langsung menerima uang. 6 lainnya disebut dalam percakapan, dan 2 sisanya, termasuk Dinda, tengah dicari oleh tim pusat. Ratna menatap peta itu. Pandangannya tajam. "Mas, kamu tahu siapa lagi yang harus kita cari?" Ardi menggeleng. Masih buram. Tapi dari pembicaraan terakhir yang terekam, ada satu nama yang disebut dengan kode elang. Aku belum tahu siapa dia, tapi dia disebut sebagai pengatur utama. Ratna terdiam. Elang? Sore itu Ardi menyamar lagi sebagai tukang becak. Ia sengaja parkir lebih lama di depan sebuah ruko tempat biasanya para petugas lapangan makan siang. Ia tidak sekedar menunggu penumpang. Ia sedang menanti seseorang.
Dan benar saja, seorang pria bertubuh besar keluar dari ruko membawa plastik berisi makanan. Ia menyapa 2 petugas lain lalu naik ke atas motor metik hitam dengan nomor plat palsu. Tapi yang menarik perhatian Ardi adalah tas kecil di pinggang pria itu. Dari sudutnya yang robek sedikit, terlihat sudut kertas merah yang tak asing. Lembaran uang Rp50.000. Ardi mengikuti pria itu dari kejauhan, mengayuh perlahan. Ia tidak berniat menangkap, tapi cukup untuk mengetahui kemana arah uang itu mengalir. Motor itu berhenti di sebuah rumah berlantai 2 yang tampak seperti rumah biasa. Tapi dari balik jendela, Ardi melihat seseorang yang tak ia duga akan muncul. Kapolsek. Ardi menahan napas, tangan gemetar. Ia memandangi pria bertubuh besar itu menyerahkan tas kecil kepada Kapolsek. Lalu keduanya tertawa ringan sebelum pintu ditutup rapat dari dalam. Ardi langsung meraih ponsel, memotret diam-diam dan mengirimkan ke tim pusat. Target baru teridentifikasi. Kapolsek diduga sebagai pemegang kendali dana operasional gelap. Kode elang. Balasan datang cepat. Dugaanmu benar. Kode elang mengacu pada Kapolsek. Operasi akan dipercepat. Siapkan laporan final. Ardi menutup ponsel pelan. Wajahnya dingin. Seketika ia sadar permainan ini jauh lebih dalam dari yang ia duga. Jika Kapolsek adalah pusat jaringan, maka bahaya bisa datang kapan saja, terutama kepada Ratna. Malam harinya Ratna menerima panggilan dari kantor. Ia diminta menghadap Kapolsek besok pagi. Tidak ada alasan yang jelas, tapi nada suara perintahnya terdengar aneh. Ratna duduk di sisi ranjang, wajahnya pucat. "Mas, aku dipanggil Kapolsek," katanya dengan suara rendah. Ardi langsung menoleh. "Sendirian?" Ratna mengangguk. "Iya, besok jam 10. Katanya penting." Ardi berdiri dari kursi, mengambil map coklat berisi salinan laporan, lalu menatap mata istrinya dalam. "Dengar, besok kamu pergi, tapi jangan sendirian. Aku akan pastikan semua terpantau. Kalau mereka coba sesuatu, kita sudah punya cukup bukti untuk menjatuhkan semuanya." Ratna menatap suaminya. "Kamu yakin ini aman?" Ardi mengangguk pelan. "Tidak aman, tapi sudah waktunya." Dan malam itu, mereka tidur berdampingan dengan rasa takut yang makin besar, tapi juga keberanian yang tak pernah sebesar ini. Besok satu babak penting akan dimulai. Pagi itu, Ratna berangkat lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan seragam lengkap dengan sepatu hitam mengkilap, rambut tersanggul rapi, dan wajah yang disiapkan setegar mungkin. Tapi jauh di dalam hatinya, detak jantungnya tak pernah secepat ini. Ia tahu ini bukan panggilan biasa. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, entah untuk menekannya atau menjebaknya. Di jalan, Ardi diam-diam membuntuti dari kejauhan. Ia tak mengenakan becaknya hari ini, melainkan naik sepeda motor tua pinjaman dari tim pengawasan rahasia. Ia berhenti 2 gang sebelum kantor polisi, lalu membuka tasnya yang berisi peralatan komunikasi dan rekaman tersembunyi. Semua alat sudah aktif. Ia mendengarkan dari jarak aman. Sesampainya di kantor, Ratna disambut oleh suasana yang janggal. Beberapa petugas menunduk saat melihatnya. Yang biasanya menyapa, hari itu hanya melirik sekilas. Seolah semuanya tahu ada yang akan terjadi, tapi pura-pura tak tahu. Seorang staf menunjuk ke arah ruangan paling ujung. "Bu Ratna, Kapolsek sudah menunggu. Sendiri saja ya?" Ratna meneguk ludah. Ia melangkah pelan ke arah ruangan itu. Setiap detik terasa seperti bom waktu. Ia mengatur nafas sebelum mengetuk pintu kayu berlapis kaca buram. "Masuk!" Suara dari dalam terdengar datar. Ratna mendorong pintu. Di dalam, Kapolsek duduk sendirian di balik meja besar kayu gelap. Di depannya segelas kopi yang masih mengepul, dan beberapa berkas tebal yang tertutup rapi. "Silahkan duduk, Ratna." Ratna menuruti. Beberapa detik hening, hanya terdengar suara jarum jam di dinding berdetak pelan. Kapolsek membuka pembicaraan. Suaranya rendah tapi tajam. "Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini?" Ratna menjawab tenang. "Tidak, Pak." Kapolsek menyeringai kecil.
Belakangan ini banyak hal aneh terjadi. Anggota mulai hilang satu persatu. Ada rekaman beredar, ada laporan anonim, dan kebetulan kamu satu-satunya yang pergaulannya berubah drastis sejak menikah. Ratna tak menjawab. Kapolsek mencondongkan tubuh ke depan. Saya akan tanya satu kali saja. Suamimu? Siapa dia sebenarnya? Ruangan mendadak terasa panas. Nafas Ratna mulai tak beraturan. Dia hanya tukang becak, Pak. Tidak lebih. Kapolsek menatap lama. Lalu ia tertawa pelan. Sayang sekali, karena tukang becak itu sedang jadi incaran banyak orang. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik dari arah pintu. Ratna menoleh. Pintu telah dikunci dari dalam. Kapolsek berdiri. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja lalu berdiri tepat di belakang Ratna. Suaranya makin dingin. Kalau kamu dan suamimu menyimpan sesuatu, lebih baik serahkan sekarang sebelum semuanya terlambat. Saya punya orang-orang di mana-mana, bahkan di Mabes. Ratna menggenggam tangan erat, tapi ia tak gentar. Kalau Bapak tidak punya apa-apa untuk ditanyakan secara resmi, saya minta izin keluar. Kapolsek tertawa pendek. Belum selesai. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, terdengar suara ketukan keras dari luar. Brok, brok, brok. Disusul suara yang menggema. Buka pintu. Ini dari tim pengawasan internal Mabes Polri. Kami bawa surat perintah penggeledahan. Kapolsek terdiam. Wajahnya memucat. Ratna berdiri dari kursi. Ia menatap pria itu dengan sorot mata yang tak lagi bisa ditindas. Dari balik kaca buram, terdengar langkah sepatu mendekat cepat. Beberapa detik kemudian, pintu didobrak. 4 pria berpakaian sipil masuk dengan cepat. Salah satunya menunjukkan surat resmi bermeterai. Kapolsek ditahan atas dugaan pengelolaan dana gelap dan penghalangan penyidikan. Semua dokumen akan disita. Kapolsek berdiri kaku, tidak bergerak, tapi tatapannya langsung tertuju pada Ratna. Ia tahu semua ini bukan kebetulan. Ratna melangkah pelan ke pintu, lalu berhenti di ambang. Suami saya bukan siapa-siapa, Pak. Cuma tukang becak. Tapi dari becaknya, ia melihat lebih banyak hal daripada Bapak di balik meja besar ini. Di luar, Ardi memantau dari layar kecil di genggamannya. Begitu pintu dibuka, ia menarik nafas lega. Ia menyalakan motor lalu berkendara perlahan meninggalkan lokasi. Satu rintik hujan jatuh di helmnya. Tapi kali ini bukan pertanda bahaya, melainkan awal dari kemenangan. 3 hari setelah penangkapan Kapolsek, berita tentang penggerebekan besar-besaran di kantor polisi itu menjadi sorotan utama media. Headline di berbagai portal berita nasional mencuat. Oknum Kapolsek dan belasan anggota ditangkap atas dugaan suap dan korupsi jabatan. Foto-foto penangkapan tersebar. Suasana kantor polisi dipenuhi aparat dari Mabes. Berkas-berkas disita. Komputer-komputer dibawa keluar dalam kardus tersegel. Di sebuah gedung tinggi di pusat kota Jakarta, Jenderal Pramana menatap layar besar di ruang kendalinya. Rambutnya mulai memutih, namun tubuhnya masih tegak dan penuh wibawa. Ia menyaksikan berita itu dengan raut wajah yang tenang dan mata yang dalam menyimpan kelegaan. Seseorang mengetuk pintu ruangannya. Seorang ajudan masuk dan memberi hormat. Jenderal, Ardi sudah tiba. Jenderal Pramana berdiri lalu berjalan pelan menuju pintu. Ia membuka sendiri dan mendapati Ardi berdiri tegak masih mengenakan pakaian sederhana. Di belakangnya, Ratna berdiri sopan, mengenakan seragam polwan yang kini tampak jauh lebih berwibawa daripada sebelumnya. Sang jenderal tersenyum hangat. Ia membuka tangan dan memeluk anak angkatnya itu dengan erat. Ardi, kamu berhasil. Ardi membalas pelukan itu. Terima kasih sudah memberi saya kepercayaan, Ayah. Jenderal Pramana menoleh pada Ratna. Dan kamu, Ratna, terima kasih sudah bertahan. Sudah mempercayai Ardi saat semua orang menertawakanmu. Air mata Ratna menetes pelan. Tapi kali ini bukan karena dihina, melainkan karena dihargai. Mereka bertiga masuk ke ruang kerja besar itu. Jenderal Pramana mempersilahkan mereka duduk, lalu membuka berkas laporan yang sudah ditandatangani oleh tim pengawasan internal. Data kamu lengkap, bukti cukup.
Testimoni dari kamu dan dari beberapa warga yang dulu dipalak anggota itu membuat kasus ini kuat. Dalam waktu dekat, persidangan akan dimulai. Ardi mengangguk pelan. Saya siap bersaksi. Jendra Pramana lalu mengambil map lain berwarna merah tua. Ia menyerahkannya kepada Ardi. Ini penugasan baru. Kamu akan dipindah ke divisi investigasi khusus. Jabatanmu resmi dinaikkan. Tapi dengan nama asli. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi becak. Ardi menerima map itu namun tak langsung membuka. Kalau boleh, Ayah, katanya pelan. Boleh saya tetap hidup sederhana dulu sebentar? Saya ingin kembali ke rumah kontrakan. Masih banyak warga yang belum tahu apa yang terjadi. Saya ingin mereka tetap lihat saya sebagai orang biasa. Jenderal Pramana tersenyum. Itu pilihan yang bijak. Dan itu yang membuatmu berbeda dari mereka yang kau tangkap. Beberapa hari kemudian, Ardi dan Ratna kembali ke rumah kontrakan mereka. Namun kali ini orang-orang sekitar memandang mereka dengan penuh hormat. Seorang ibu penjual sayur menyapa dari seberang jalan. Bu Ratna, Pak Ardi, kami bangga sekali. Kami nonton beritanya di televisi. Astaga, kami kira kalian cuma pasangan biasa. Ratna tersenyum. Kami memang biasa, Bu. Tapi kami cuma berusaha jujur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 1 tahun penuh badai, mereka duduk berdua di teras rumah. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi ejekan, hanya ketenangan. Ardi menatap langit malam. Nah, kamu pernah menyesal waktu kita dihina dulu? Ratna menoleh. Ia tersenyum. Enggak pernah, Mas. Karena aku tahu meski kamu cuma tukang becak di mata orang, kamu laki-laki paling berani yang pernah aku temui. Ardi menggenggam tangan istrinya. Angin malam berhembus lembut, dan dunia akhirnya terasa damai. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Ruang Cerita, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.